Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Ujang Komarudin dimanapun berada, ketemu lagi bersama saya Ujang Komarudin, tentunya di Ujang Komarudin Channel. Kali ini saya akan membahas tentang persoalan tantangan dan apa yang harus dilakukan oleh Kapolri baru. Kita tahu Pak Jokowi sudah mengajukan satu nama, yaitu Bapak Listio Sigit Prabowo untuk dijadikan Kapolri. Nah, kita akan melihat di tanggal 20 nanti di hari Rabu, anggota DPR dari Komisi 3 akan melakukan fit and proper test, uji kelayakan dan kepatutan terhadap Bapak Listio Sigit Prabowo. Mudah-mudahan ya semoga semuanya lancar gitu kan, tanpa apapun gitu. Kenapa? Kita ingin bangsa ini aman, bangsa ini stabil, dan tentu kita tidak ingin ribut-ribut ke depan. Agar apa? Agar kita bisa membangun. Dan insya Allah juga di tanggal 1 Februari nanti itu juga akan dilantik Kapolri baru tersebut. Nah, sesungguhnya apa tantangan Kapolri baru? Di bawah katakanlah ya, kalau semuanya berjalan mulus, lancar di Komisi 3, lalu DPR menyetujui Bapak Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri baru, lalu dilantik oleh Pak Jokowi tanggal 1 Februari, maka apa yang harus dilakukan oleh Pak Listio Sigit Prabowo? Apa tantangannya? Yang pertama itu tantangannya di internal. Nah, internal kepolisian ini juga harus direformasi, harus diperbaiki. Nah, bukan hanya secara kelembagaan, bukan hanya secara birokrasi, tetapi saya melihat ya banyak friksi di kepolisian ini, banyak office politiknya, banyak intrik-intrik politiknya. Oleh karena itu harus diselesaikan dengan smooth dan elegan. Kenapa? Kita tahu bahwa di kepolisian maupun di tentara itu banyak jenderal-jenderal yang nganggur gitu kan. Banyak yang tidak pekerjaan, banyak yang tidak memiliki pos-pos yang strategis, padahal posisinya tinggi. Padahal jabatannya jenderal. Oleh karena ini sebenarnya memunculkan persoalan baru di internal kepolisian. Oleh karena itu Pak Listio Sigit Prabowo harus menyelesaikannya dengan smooth dan baik. Agar apa? Agar misalkan persaingan antar angkatan tidak terjadi, intrik-intrik politik tadi yang saya sebutkan tidak terjadi. Sehingga apa? Sehingga kita internalnya bagus, baik, tertata dengan rapi, persaingan antar angkatan juga tidak terlalu meruncing, maka kepolisian Republik Indonesia akan bisa menata ke depan. Yang kedua tentu berkaitan dengan tantangan eksternal. Ini yang lumayan berat juga, misalkan bagaimana terkait dengan terorisme, terkait dengan narkoba, ya kan, bagaimana terkait dengan pemberantasan korupsi, ya kan, bagaimana terkait dengan tindak pidana cyber yang dilakukan oleh orang-orang ya, bukan hanya orang internal, orang Indonesia, tetapi juga orang luar negeri. Banyak hal-hal tantangan yang dihadapi eksternal ini oleh kepolisian. Oleh karena itu, Pak Listio Sigit Prabowo harus mampu memetakan ancaman-ancaman atau tantangan-tantangan baik internal maupun eksternal dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar kepolisian Republik Indonesia bisa berbenah di bawah kepemimpinan Listio Sigit Prabowo. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Listio Sigit Prabowo? Pertama tentu Pak Listio Sigit Prabowo harus mampu menjaga keamanan negara. Jadi ke depan negara harus aman, harus stabil. Selama ini kan pasca Pilpres kita tahu banyak persoalan-persoalan, ya kan, banyak demonstrasi gitu kan. Lalu masyarakat kecewa terhadap pemerintah, banyak memunculkan ketidakpuasan, dan ini harus bisa diselesaikan dengan baik terkait dengan keamanan negara. Lalu juga apa? Kenyamanan masyarakat. Di masa pandemi ini banyak kejahatan, banyak penjambretan, banyak pembegalan, banyak kriminalitas, banyak premanisme, dan ini harus diselesaikan juga dengan baik oleh Pak Listio Sigit Prabowo. Kenapa? Keamanan negara menjadi nomor satu, dan kenyamanan masyarakat juga menjadi pertaruhan bagi Kapolri baru. Karena kalau keamanan, ya kan, dan kenyamanan itu sudah ada di negara ini, maka bangsa ini akan bisa membangun.
Ini yang harus ditanamkan oleh Kapolri yang baru. Yang kedua, terkait dengan bagaimana konteks pemberantasan korupsi. Kita tahu bahwa hadirnya KPK itu sebenarnya karena institusi seperti kepolisian, kejaksaan itu tidak mampu menegakkan hukum dengan baik. Maka dibentuklah KPK. Oleh karena itu, di bawah Pak Listio Sigit Prabowo, harusnya Kapolri menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena apa? Karena kepolisian itu adalah institusi resmi yang permanen dalam konteks penegakan hukum di negara ini, dalam konteks pemberantasan korupsi. Oleh karena itu harus terdepan dibandingkan KPK. Karena jika kepolisiannya sudah menjadi institusi penegak hukum yang kredibel, yang profesional, yang dicintai oleh rakyat, yang tidak tebang pilih, yang adil, maka KPK sendirinya akan bisa dibubarkan karena sifatnya ad hoc. Kalau catatannya tadi kepolisiannya dan kejaksaannya sudah baik dalam konteks penegakan hukum. Nah, lalu apa lagi yang penting harus dilakukan? Masyarakat hari ini kan melihat dan memandang lalu menilai ya bahwa penegakan hukum dianggap tebang pilih, dianggap tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Masyarakat yang misalkan menebar membuat cuitan atau komentar di media sosial lalu banyak yang ditangkap gitu kan. Masyarakat juga ketakutan dalam mengkritik pemerintah. Ini juga harus bijaksana kepolisian di bawah Pak Listio Sigit Prabowo ini. Dalam konteks tadi, jika memang bukan tindakan pidana, maka jangan dipaksakan menjadi tindakan pidana. Tapi kalau memang tindakan pidana ya maka bisa diproses. Karena bagaimanapun institusi kepolisian juga menjadi bagian institusi yang harus bersama-sama bisa mengawal jalannya demokrasi di negara ini. Lalu apalagi yang harus dilakukan? Yaitu komitmen dalam penegakan HAM. Ini penting. Karena jangan sampai kepolisian ketika mengusut kasus tertentu atau menyelidiki kasus-kasus tertentu terkait misalkan terorisme, narkoba dan kejahatan yang lain, lalu jangan sampai melanggar HAM. Ini tidak bagus. Oleh karena itu, pembenahan diri di internal kepolisian itu menjadi penting. Ini menjadi sebuah keniscayaan, itu menjadi sebuah keharusan. Dan saya punya keyakinan di bawah komando Bapak Listio Sigit Prabowo Kapolri baru nanti, seandainya semuanya menjadi mulus dan lancar di Komisi 3 di DPR RI-nya, lalu dilantik oleh Presiden, maka saya punya keyakinan Pak Listio Sigit Prabowo bisa melakukan pembenahan-pembenahan itu. Karena inti dari semua persoalan-persoalan di bangsa ini adalah penegakan hukum. Karena ketika kita sepakat dengan demokrasi, maka demokrasi harus paralel dengan penegakan hukum. Ketika penegakan hukumnya baik, maka demokrasinya akan baik. Namun ketika penegakan hukumnya hancur, tebang pilih bisa diatur gitu, maka demokrasinya pun akan hancur. Saya punya keyakinan di bawah komando Bapak Listio Sigit Prabowo kepolisian mampu mereformasi diri dan mudah-mudahan bisa dicintai oleh rakyat Indonesia. Kita berharap kepolisian menjadi institusi yang dicintai dan disayangi oleh rakyat Indonesia. Karena hari ini masyarakat merasa takut merasa malas ketika ingin berinteraksi dengan kepolisian. Maka ke depan tentu ini menjadi tantangan dan harus dilakukan oleh Pak Sigit untuk merubah wajah kepolisian Republik Indonesia agar menjadi wajah yang ramah menjadi institusi yang memang dekat dengan rakyat, dan sekali lagi tadi agar dicintai oleh rakyat Indonesia. Itu harapan kita semua. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik, dan semoga bangsa ini menjadi bangsa yang besar di kemudian hari. Terima kasih.